Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Aprilia Setianirung, NPM 2031020747, dan teman saya Maita Ruli Indriawati, NPM 2031020746. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ekonomi moneter 1. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Langsung saja. Sejarah perkembangan uang. 1. Tahap sebelum perdagangan barter. Awalnya, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu, membuat pakaiannya sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Namun, karena kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia dihadapkan pada kenyataan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah menyadari bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dicukupi sendiri dan adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan, maka manusia berupaya memperbanyak ragam alat pemuas kebutuhan dengan cara melakukan pertukaran. Pertukaran ini disebut dengan sistem barter. Sistem barter yaitu pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sistem barter berupa adanya kesamaan keinginan dari pihak yang terlibat barter. Kesulitan yang timbul dari adanya perdagangan barter yaitu menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. 3. Tahap uang barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi. Dalam hal ini, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Dan benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Adapun kesulitan pertukaran dengan menggunakan uang barang antara lain, nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. Banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Sulit untuk penyimpanan dan pengangkutan dan mudah hancur atau tidak tahan lama. 4. Tahap uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga digemari umum, tahan lama, dan dipindah-pindahkan. Uang logam emas dan perak disebut sebagai uang penuh atau full-bodied money. Artinya, nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsik dari jenis uang tersebut. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui penawaran dan permintaan akan perak dan emas. Namun, penawaran uang akan dibatasi oleh seberapa besar logam mulia bisa ditimbang. 5. Tahap uang kertas. Awalnya, uang kertas beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dalam perjalanannya, penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Maita Ruli Indriawati. Pengertian uang. Secara umum, uang didefinisikan sebagai suatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern merupakan suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang.
Adapun beberapa definisi lain dari uang, yaitu M1, peredaran uang dalam arti sempit, di mana macam uang terdiri dari uang kartal dan uang giral. M2, M1 ditambah uang kuasi mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sedangkan M3, peredaran uang dalam arti luas yang beredar selain M1 plus M2, ditambah lagi dengan dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan, seperti saham dan obligasi yang ditransaksikan di bursa efek. Syarat suatu benda dijadikan sebagai uang. Diterima secara umum, nilainya sudah ditentukan, memiliki nilai yang cenderung stabil, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, ringan dan mudah dibawa, dan yang terakhir tahan lama. Yang selanjutnya yaitu motif seseorang untuk memegang uang. Yang pertama, motif berjaga-jaga. Dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula seseorang memegang uang untuk berjaga-jaga. Yang kedua yaitu motif transaksi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi seseorang memegang uang untuk melakukan transaksi. Yang terakhir yaitu motif untuk spekulasi yang dipengaruhi oleh suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah keinginan masyarakat untuk memegang uang untuk spekulasi dan sebaliknya. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang meliputi uang primer, penuh, token money, giral yang meliputi giro, cek, telegrafik transfer, dan perintah membayar. Yang terakhir yaitu kuasi. Sebagai catatan, cek, perintah membayar, telegrafik transfer merupakan alat untuk memindahkan dan mengubah uang giral menjadi uang kartal. Giro merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Alasan yang menjadikan jenis uang giral ini berkembang yaitu kalau hilang dapat dilacak dan diblokir sehingga tidak dapat dicarikan oleh sembarang orang. Dapat dipindah tangankan dengan biaya murah serta cepat. Dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi, dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk menyesuaikan transaksi yang bernilai besar tanpa repot membawa sejumlah uang tunai. Selanjutnya yaitu penciptaan uang oleh Bank Sentral dan Bank Umum. Penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia merupakan pemilik otoritas moneter negara yang mengeluarkan dan menerbitkan atau menciptakan uang dan serta mengedarkan. Bank Indonesia akan menciptakan uang kertas maupun uang logam berdasarkan pada faktor-faktor berikut: pertumbuhan ekonomi dan ekspansi, dan menggantikan uang yang ditarik dari masyarakat atau peredaran. Yang kedua yaitu penciptaan uang giral dan uang kuasi. Penciptaan tersebut secara umum dapat melalui berbagai cara, yaitu subsidi, transformasi, dan pemberian kredit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.